minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasrih nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang pantas kita sampaikan kepada Allah selain daripada ungkapan syukur. Terima kasih ya Allah, sampai dengan detik ini Engkau masih mengizinkan jantung kami berdetak. Terima kasih ya Allah, sampai dengan detik ini Engkau masih mengizinkan nafas kami berhembus. Terima kasih ya Allah, sampai dengan subuh ini Engkau masih terus mencurah limpahkan nikmat-Mu kepada kami, sehingga dalam keadaan apapun kami masih sempat untuk terus menata hati, menata diri dengan melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat subuh. Sungguh satu bentuk nikmat yang tiada terkira ketika Allah memudahkan langkah kaki kita menuju kepada satu ibadah yang insya Allah dengan ibadah ini akan semakin memperkuat nilai-nilai kehambaan kita di hadapan Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang mampu memaknai segala perkara terkecil di dalam hidupnya. Maka berbahagialah orang-orang yang mampu menelaah bahwa sekecil apapun kondisi yang terjadi kepada kita adalah sesungguhnya bentuk kecintaan Allah kepada kita. Maka kalau kemudian terluncur di dalam jiwa kita, dari dalam hati kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu betul-betul dilandasi oleh sebuah kesadaran, betul-betul dilandasi oleh sebuah kesadaran tertinggi bahwa ya kita manusia, hamba Allah yang sesungguhnya tidak bisa apa-apa. Andaikan tadi beberapa saat sebelum subuh ternyata Allah tidak berkenan untuk membangunkan kita kembali. Kalau tadi sebelum subuh beberapa saat, kalau Allah perpanjang tidur kita, kita mau apa? Kita mau apa? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Maka bisa dipahami Bapak Ibu kalau kemudian doa bangun tidur yang sering kali kita ajarkan kepada anak cucu kita,
kalau kita gali lebih jauh, Masya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Iya, kita bisa berucap seperti itu kepada Allah ketika kita bangun. Tapi kalau ketika Allah tahan, karena ternyata ada beberapa orang yang Allah tahan ruhnya dan tidak dikembalikan kepada badannya ketika tidur. Itulah yang disebut dengan wafat. Maka pagi ini merupakan satu titik tolak sesungguhnya untuk kita, bahwa tidak ada sedikit pun alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada sedikit pun alasan untuk kita tidak selalu mengucapkan alhamdulillah. Ada nggak apa kira-kira? Tidak ada. Hanya saja memang kita yang kadang terlalu menyepelekan barangkali dalam tanda kutip perkara-perkara yang menjadi rutinitas kita. Maka mudah-mudahan pagi ini menjadi sebuah inspirasi terbaik, bahwa ada begitu banyak perkara yang harus kembali ditata di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita, yang mudah-mudahan mampu menghantarkan kita menjadi hamba-hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya pun mudah-mudahan sampai kepada kita yang hari ini terus berupaya dan berusaha untuk mampu menapaki jalan yang telah beliau rintis. Walaupun dalam kenyataannya ada saja perkara-perkara yang lebih kita cintai. Ada perkara-perkara yang lebih kita korbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita bahkan. Di dalam salah satu hadis Rasul pernah menyatakan seperti ini, Pak, Bu. La yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia memberikan kecintaan kepada aku melebihi kecintaan kepada anak-anaknya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba mi waladihi. Selanjutnya masih disambung dengan bahasa yang sama. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi. Sungguh tidak beriman seseorang di antara kalian sampai kalian menempatkan rasa cinta terhadap aku, kata Rasul, melebihi kecintaan terhadap kedua orang tuanya. Ungkapan yang sesungguhnya teramat sangat sederhana, tetapi syarat dengan makna yang dalam. Sampai ketika itu Umar bin Khattab sempat protes. Ya Rasul, bagaimana mungkin aku mencintai engkau melebihi kecintaan terhadap diriku? Umar bin Khattab protes. Seraya menangis. Kenapa? Mendengar ucapan Rasulullah seperti itu, yang menyatakan bahwa tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian sampai mampu memberikan kecintaan bahkan melebihi kepada anak-anaknya,
kepada kedua orang tuanya, bahkan kepada semua manusia. Kata Rasul, kamu tidak beriman Umar, kamu tidak beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sepintas makna dari hadis itu seperti berlebihan. Berlebihan dalam arti apa iya sedemikian harusnya dibangun kecintaan kepada Rasul, bahkan melebihi kecintaan kepada kedua orang tua, kepada anak, kepada harta, bahkan kepada semua manusia. Mungkin seperti berlebihan, tetapi pada hakikatnya bukan kemudian kita meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, meninggalkan apapun hanya untuk mencintai Rasul. Karena pada akhirnya bentuk kecintaan Rasul inilah yang akan memperkuat nilai-nilai, bukan saja akhlak, tetapi juga nilai-nilai akidah. Maka bisa dipahami kalau kemudian di dalam sejarah para sahabat-sahabat utama khususnya itu mampu meninggalkan segala macam bentuk keduniawian. Dalam arti kesiapan untuk menempatkan diri menjadi pembela Allah dan Rasul itu di atas segala-galanya. Kecintaan terhadap Allah dan Rasul bisa ditempatkan di atas segala-galanya, bahkan di atas kecintaan terhadap anak dan keluarganya. Terkadang secara pribadi saya ketika membaca sejarah, ada sebuah pertanyaan yang sering kali muncul. Kok sedemikian hebat gitu? Kok sedemikian hebat kecintaan para sahabat sampai mampu masuk ke dalam satu tahap kehidupan yang di luar normatif? Kadang-kadang secara pribadi saya agak gimana gitu. Tapi pada akhirnya akan ada fakta yang seperti itu yang harus dilalui ketika kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya mampu dimaknai dengan makna yang terdalam. Anggaplah salah satu contoh seorang Mus'ab bin Umair. Dalam sejarah dicatat bahwa Mus'ab bin Umair itu adalah anak dari satu kerajaan besar. Ayahnya seorang raja, keadaannya sangat-sangat dimuliakan oleh masyarakatnya saat itu. Bahkan saking gemerlapnya, saking mewahnya, saking berbahagianya Mus'ab bin Umair, jarak dari sekian ratus atau mungkin puluh meter sudah tercium parfumnya. Rambutnya yang selalu klimis, dengan wajahnya yang tampan, dengan pakaian yang paling indah. Ternyata mampu diporak-porandakan kemewahan istana, kemuliaan dalam pandangan manusia oleh ayat-ayat Allah. Sedemikian hebat Islam mampu mencorak pemikiran. Sedemikian hebat Islam mampu merubah sudut pandang manusia terhadap dirinya bahkan dan perkara-perkara yang ada di sekelilingnya. Mudah-mudahan hari ini pun kita mampu menelaah, mendalami, memaknai nilai-nilai ayat-ayat Quran sampai kemudian muncul satu warna tersendiri, satu warna yang nanti akan membedakan bahwa oh ini loh Islam tuh seperti ini gitu. Bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya umum-umum saja, sesuatu yang sifatnya standar-standar saja. Karena inilah sesungguhnya yang dibangun oleh Rasulullah. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, sesungguhnya Allah dan
institusinya, baik institusi langit ataupun institusi bumi, yusholluna 'alan nabi. Sholat, yusolli, sholat. Apa artinya sholat? Sholat itu doa. Atau dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, sholat itu adalah harapan atau berharap. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berharap kepada Nabi untuk apa? Untuk mampu mewujudkan satu komitmen yang dibangun oleh Allah di muka bumi ini. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, berharaplah kamu kepada apa-apa yang pernah dibangun oleh Muhammad. Artinya apa? Karakternya, kepribadiannya, mentalitasnya, pengorbanannya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, dan selalu senantiasa berharap dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Maka kalau pada akhirnya ternyata dunia atau bumi Madinah menjadi sebuah sentral peradaban manusia saat itu, maka bisa dipahami. Karena ternyata Rasulullah Muhammad bukan hanya membangun fisiklinya dalam tatanan kehidupan kota Madinah, tetapi juga membangun ruh, membangun jiwa, membangun karakter, membangun kepribadian dari para sahabatnya. Maka sepertinya tidak berlebihan kalau kemudian ada ungkapan bahwa surga Allah pernah hadir di dunia. Di mana itu tempatnya? Di Madinah. Jangankan untuk orang-orang Muslim dan mukmin saat itu, bahkan untuk orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani pun merasakan barokahnya, merasakan bahwa yang namanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insya Allah saya akan mencoba menyampaikan mungkin satu atau dua hikmah terkait dengan maulid. Walaupun sesungguhnya bukan bab maulidnya yang ingin disampaikan, tetapi hikmah untuk kita hari ini, bagaimana kita mensikapi satu momentum. Maulid ini menjadi sebuah titik tolak untuk kebangkitan, untuk keberhasilan kita secara pribadi sebagai seorang mukmin. Tidak bisa disangkal, tidak bisa dibantah bahwa momentum maulid itu menjadi sebuah momentum di mana orang merasa bahagia, merasa terinspirasi, merasa terdorong untuk membuktikan kecintaan kepada Muhammad. Walaupun dalam banyak hal terjadi banyak beda pendapat. Tetapi kalau kita mencoba mengambil satu garis besar, ketika kita mengkaji, katakan memperingati gitu bahasanya, sesungguhnya ada pesan-pesan yang sedemikian hebat di dalam proses itu. Maulid Nabi menjadi satu titik tolak di mana sebagian besar umat Islam merasa bahwa inilah saat-saat yang dirindukan. Dulu kelahiran Nabi berada dalam posisi di mana Makkah saat itu sedang berada dalam kondisi yang jahil. Belum ada tatanan kehidupan dalam arti yang seperti apa yang Allah inginkan. Maka dikatakan sebagai masa-masa jahiliyah, masa-masa kegelapan, masa-masa belum ada petunjuk. Maka ketika lahir Nabi Rasulullah SAW menjadi satu titik terang bahwa ada harapan perbaikan, ada
ada kebahagiaan yang dijanjikan. Nah, berkaitan dengan itu, manusia atau umat muslim saat itu dengan bahagia, dengan bahagia menyambut momentum itu, bahwa di tengah suasana yang hiruk pikuk, di tengah suasana ketidakjelasan, di tengah suasana yang cenderung carut marut lah bahasanya, itu ada harapan. Ada harapan perbaikan, ada harapan kebangkitan untuk umat-umat Islam. Bahasanya seperti itu. Maka salah satu hikmah daripada kita ketika mengkaji nilai-nilai kelahiran Rasulullah, maka sesungguhnya kita sedang mencoba menelaah. Kalau saja dulu Rasulullah kelahirannya menjadi momentum yang dirindukan, yang kemudian bisa berdampak terhadap perbaikan hidup manusia, pertanyaannya, bisa tidak kalau Maulid kali ini pun menjadi titik tolak yang sama untuk kita maknai seperti itu? Karena buat seorang mukmin, jangankan perkara-perkara besar, bahkan perkara-perkara kecil pun tidak ada yang sia-sia. Dalam arti akan selalu ada hikmah dan pelajaran ketika kita mau mengambil, mau menggali, mau mempelajari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan lahirnya Rasulullah Muhammad Rasulullah, dicatat di dalam sejarah itu mampu menghancurkan, meruntuhkan istana Kisra dan Farsi. Dengan kelahiran Rasulullah saat itu disampaikan bahwa terpadam api di biara Majusi yang senantiasa dijaga bahkan sampai ratusan tahun. Ada apa? Ada apa? Terbayang Kisra dan Farsi itu adalah satu kekuatan besar, satu superpower saat itu barangkali ya. Itu tiba-tiba runtuh. Dan biara Majusi itu pun padam. Artinya ada satu kesempatan yang dilihat oleh beberapa orang yang alim saat itu, bahwa inilah titik tolak di mana bangkitnya nilai-nilai keislaman. Kalau kita mau sederhanakan, rasanya tidak berlebihan. Rasanya tidak berlebihan kalau kemudian kita menjadikan momentum Maulid Nabi kali ini menjadi sebuah titik tolak untuk kebangkitan secara pribadi kita. Dengan mengkaji sejarah bagaimana Rasulullah dan para sahabat berupaya memberikan yang terbaik kepada Islam dengan dakwahnya, dengan segala hal yang kemudian dilakukan dan dikembangkan serta diperjuangkan, maka pada akhirnya hari ini pun kita harus mencoba menyamakan frekuensinya walaupun dalam konteks yang berbeda. Karena kalau berbicara tentang kecintaan, kalau berbicara tentang iman, pada akhirnya akan ada sesuatu hal yang ditinggalkan. Kalau berbicara iman, kata Allah di dalam Quran surat Al-Hujurat, maka akan ada cinta dan benci. Karena iman ada sesuatu yang dicintai, dan karena iman ada juga sesuatu yang kemudian ditinggalkan. Maka secara pribadi saya melihat bahwa, oh ya Allah, kalau kemudian Engkau sampaikan kami pada saat-saat seperti ini, dan kami mencoba mengkaji nilai makna yang ada di dalamnya, itu artinya secara langsung Allah memberikan kesempatan kita untuk terus menata hati, menata diri sebagai bagian dari hikmah perjalanan hidup.
Ada tidak di antara kita? Ada tidak di antara kita yang mensikapi bahwa ya maulid saja? Ada yang begitu, Pak? Bu? Mungkin tidak salah. Karena memang sudah kebanyakan seperti itu gitu. Tapi kalau coba mengulik, melihat, menelaah, apa sih maksud Allah menghantarkan momentum ini kepada saya hari ini? Mungkin itulah yang kita sebut dengan hikmah. Oh iya, terlalu banyak perkara-perkara yang sebetulnya hari ini perlu kita upayakan. Terlalu banyak perkara-perkara yang sebetulnya hari ini sudah harusnya kita buang di dalam diri kita. Terlalu banyak perkara-perkara yang sebetulnya tidak bermakna di dalam diri kita, apalagi ketika disandingkan dengan nilai-nilai Muhammad Rasulullah. Disandingkan kepada nilai-nilai Islam. Dan itulah barangkali mudah-mudahan menjadi satu bukti bahwa kecintaan kita terhadap Rasulullah sebagai sosok pemimpin dimulai dari situ. Bagaimana kita akan merasa bangga dengan nilai-nilai yang sempat diperjuangkan oleh Rasulullah? Bagaimana kita akan bangga dengan nilai-nilai akidahnya, akhlaknya, sirahnya, atau bahkan harapan-harapan yang belum dicapai, sementara secara pribadi kita tidak pernah punya kepedulian yang dalam. Teringat bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam ke berbagai tempat, berdakwah, entah mungkin itu di Taif dengan segala kondisi yang harus dihadapi, entah mungkin di Habsyi dengan segala pengorbanan. Bahkan di Taif itu satu sisi Rasul berharap bahwa Taif bisa menjadi sebuah wadah di mana nilai-nilai Islam bisa dikembangkan. Karena di sana masih ada kedekatan, ada family yang berharap yang dengan itu mudah-mudahan Islam bisa lebih mudah untuk diterima. Tetapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Taif menjadi sebuah momentum di mana masyarakat mengusir Rasul dan para sahabat, sampai kemudian mereka melempari dan Rasul sampai berdarah-darah. Sampai datang satu kesempatan di mana malaikat menawarkan, "Wahai Muhammad, perlukah aku timpakan kepada mereka gunung?" Kata Rasul, jangan. Saya masih berharap kalau suatu saat nanti entah mereka, entah anak cucu mereka nanti itu menjadi barisan yang akan menguatkan nilai-nilai Islam. Artinya tahapan-tahapan seperti itulah yang kemudian menjadi bagian yang harus dibangun di dalam diri kita. Menjadi bagian-bagian yang harus terus tertanam di dalam diri kita dengan sangat baik, terpelihara. Satu sisi mungkin kita sebagai umat Islam terikat oleh satu nilai-nilai kebanggaan. Bahkan berharap suatu saat nanti di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaah dari Rasulullah. Tapi pada saat yang bersamaan di sisi yang berlainan ternyata ada banyak hal yang cenderung kita abaikan dalam risalah Islam. Ada banyak hal yang kemudian seakan-akan kontroversi, bahwa Islam ya cukup hanya dengan sholat saja, bahwa berislam hanya cukup dengan
hal-hal yang sifatnya mahdhah saja. Padahal kalau berbicara nilai-nilai rahmatan lil alamin, maka Muhammad yang menjadi pelopornya adalah orang atau pribadi yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat keberapa itu, Pak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Baik bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Sebentar, Pak. 33 ayat 21 kita lihat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul suri tauladan, contoh yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Jadi Rasul secara pribadi itu menjadi contoh untuk orang-orang yang berharap rahmat Allah. Makanya hanya orang-orang tertentu saja yang mampu memaknai, memahami, bahkan menempatkan Rasulullah sebagai contoh, sebagai tauladan. Adapun bagi orang-orang yang memang tidak berharap rahmat Allah, bagi orang-orang yang cenderung biasa-biasa saja, tidak begitu banyak memahami nilai-nilai syariah, nilai-nilai ayat Quran dan lain-lain, ya Muhammad Rasulullah ya hanya sebatas nabi dan rasul saja. Hanya sebatas nabi dan rasul saja. Yang seringkali bahkan apa-apa yang pernah dibawakan, apa-apa yang pernah diperjuangkan menjadi bagian yang tidak penting dalam dirinya. Bagi siapa Rasulullah menjadi contoh yang baik? Bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah dan yakin terhadap hari akhir. Sementara bagi mereka yang tidak yakin kepada rahmat Allah, tidak berharap kepada rahmat Allah, ya Muhammad hanya sebatas manusia biasa saja. Dan apa yang pernah dibangun, diperjuangkan, diusahakan, ya hanya sebatas sebuah alkisah saja. Artinya apa? Tidak ada keterkaitan secara emosional antara Muhammad Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Tidak ada keterkaitan secara emosional yang dengan itu kita mampu menjaga, mempertahankan, bahkan memperjuangkan apa-apa yang sudah diperjuangkan. Mungkin itulah yang dimaknai dengan kecintaan terhadap Nabi, kecintaan terhadap Rasul di hadis pertama tadi. Sungguh tidak beriman seseorang di antara kamu sampai kalian semua mencintai aku lebih dari mencintai anak-anaknya, lebih dari mencintai ayah dan ibunya. Bahkan
bahkan lebih dari mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Mampu mengalahkan, mampu menempatkan kecintaan terhadap Muhammad, terhadap Rasulullah, bahkan di atas kecintaan terhadap dirinya. Maka bisa dipahami kalau saat itu Umar bin Khattab protes. Ya Rasul, bagaimana mungkin? Tapi kata Rasul, kamu tidak beriman Umar, kamu tidak beriman dan kamu tidak beriman. Artinya apa? Bahwa kecintaan, kebanggaan dan kerinduan seorang mukmin terhadap sosok Rasulullah bukan hanya dalam bentuk fisik, bukan hanya dalam bentuk rupa, tetapi juga rindu terhadap apa-apa yang pernah diperjuangkan. Rindu juga terhadap apa-apa yang menjadi inspirasi bagaimana hebatnya dakwah Rasulullah. Bahasa lainnya lah secara simpel, mereka yang rindu kepada Rasulullah adalah mereka yang rindu kepada Quran. Mereka yang rindu kepada Rasulullah adalah mereka yang rindu terhadap nilai-nilai syariah Islam. Entah sebagai pribadi kita hari ini, entah sebagai kepala keluarga, entah sebagai bagian dari masyarakat, rindu terhadap isi dari perjuangan Rasulullah. Barangkali mungkin hari ini nilai-nilai itu sudah mulai agak sedikit luntur dalam pemikiran kita. Allahu a'lam. Tetapi bahwa kecintaan terhadap Rasulullah, terhadap ajaran-ajaran Islam, terhadap terbangunnya sebuah konsep kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai jannah di Madinah, itu adalah satu hal yang perlu kita bangun juga di dalam diri kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran berikutnya berkaitan dengan kecintaan terhadap Rasulullah. Salah satu perkara yang bisa kita kembangkan di hari ini Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasrih nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nasi may yasrih nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Ini barangkali satu karakter barangkali ya. Satu karakter dari para pecinta Rasul. Dari sekian banyak ciri, dari sekian banyak karakter yang dibangun oleh Rasulullah, mungkin ini adalah salah satunya. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Bahasa mengorbankan jiwanya di dalam ayat ini ungkapan yang Allah sampaikan kepada kita bahwa ternyata untuk mencintai juga butuh pengorbanan untuk membuktikannya. Mencintai butuh pengorbanan. Banyaklah perkara-perkara yang menjadi contoh kita hari ini bahwa
dalam rangka mencintai pasti ada banyak pengorbanan. Ada yang dicintai, pasti ada yang dikorbankan. Dalam arti membuktikan bahwa benar mencintai, benar merindukan. Dan ketika jiwanya mampu menempatkan itu, yang secara teori jiwa itu adalah perkara terpenting di dalam kehidupan manusia. Jiwa itu adalah hakikat dari nilai kehidupan manusia. Diarahkan untuk mencari nilai keridhaan Allah. Ada yang bisa sampai seperti itu. Dan secara tidak langsung dengan adanya kecintaan, maka jiwanya diarahkan untuk sampai kepada kondisi-kondisi yang di dalamnya hadir ridho Allah. Bahkan dipaksa, bahkan memaksakan diri. Kalau bahasa wa minan nasi may yasih nafsahu ibtigha mardatillah, berarti ada orang-orang yang memaksakan jiwanya, mengarahkan jiwanya dengan sangat begitu kuat, walaupun harus mengabaikan perkara-perkara yang lain, walaupun harus mengorbankan perkara-perkara yang lain. Ya Allah, untuk bangun subuh itu kok berat sekali. Dipaksa. Mungkin dengan pasang alarm, mungkin pasang apa, yang terpenting saya bisa bangun untuk sholat subuh. Itu contoh terkecil yang seringkali hadir dalam kehidupan kita secara rutin. Atau mungkin perkara-perkara yang lain yang membuktikan kecintaan, dan yakin di sana pasti ada pengorbanan. Dipaksakan dirinya, diarahkan dirinya. Bahkan ya inilah bentuk perjuangan kita hari ini. Bentuk perjuangan kita hari ini untuk mendapatkan ridho Allah. Ini salah satu hikmah saja barangkali ya, kalau kemudian kita kaitkan makna maulid bahasanya gitu ya dengan kondisi kita hari ini, menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah kekuatan yang mudah-mudahan dengan kekuatan itu muncul sebuah perbaikan di dalam diri kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya terlepas dari semua perdebatan atau mungkin kontroversi atau mungkin sudut pandang yang hari ini masih belum sama, bahwa pada akhirnya jangankan maulid Nabi, bahkan perkara-perkara kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa menjadi satu momentum di mana sejatinya manusia adalah semakin hari semakin dekat dengan Robnya. Sejatinya manusia, sejatinya kita semakin hari semakin cinta kepada Allah. Semakin hari semakin muncul kebanggaan dan kecintaan terhadap Rasulullah. Dan itulah salah satu dari indikasi hadirnya rahmat Allah. Mudah-mudahan sedikit kajian yang disampaikan menjadi penguat untuk kita, bil khusus untuk saya secara pribadi yang masih dalam tahap belajar insya Allah, untuk menguatkan kembali, memaknai kembali, sehingga setiap apapun kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan tetap tidak di luar daripada kepentingan kita membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, itu saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai kecintaan sebagai umat Islam kepada baginda Rasulullah, tentu dengan dibagi dengan hidayah. Kalau tadi kan cerita Umar kan seolah saya dipaksakan untuk mencintai pada baginda Rasulullah. Kita tentu menunggu hidayah dari Allah. Apa hidayah itu ditunggu atau datang sendiri atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecintaan terhadap Rasulullah yang ketika disandingkan kepada sahabat sekaliber Umar saja, itu Rasulullah itu menitik beratkan kepada cinta dalam arti kepada nilai-nilai syariah, bukan kepada pribadi, bukan kepada Muhammad pribadi sebagai basyariah, tetapi kepada kecintaan terhadap nilai-nilai Islam yang memang saat itu dipelopori oleh Rasul. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan kita hari ini? Karena sesungguhnya kecintaan terhadap Islam, kecintaan terhadap Rasulullah pun terkait dengan hidayah. Rasanya kan seperti itu. Maka mungkin saya batasi ya, karena memang ini terlalu luas ungkapannya atau mungkin jangkauannya. Kita batasi untuk mereka yang hari ini sudah berada di dalam Islam sendiri. Tidak bisa dibantah bahwa dari sekian banyak umat Islam yang ada hari ini, banyak yang masih ya bahasanya mungkin masih sangat standar lah, ya artinya hanya dengan sholatnya saja, atau bahkan mungkin ada yang tidak sholat juga walaupun seorang Islam. Bagaimana mungkin akan muncul satu bentuk kecintaan terhadap Rasulullah, terhadap sosok figuritas yang menjadi sentral dalam dunia Islam, sementara di dalam dirinya masih belum ada kesadaran untuk menerima risalah Islam. Maka tidak bisa dipisahkan antara kesadaran untuk menerima Islam dan kecintaan terhadap sosok Rasulullah sebagai pembaharu Islam. Dalam arti memang butuh proses untuk mencintai itu gitu. Bagaimana mungkin kita mencintai sesuatu yang kita sendiri nggak mengerti? Bagaimana mungkin hari ini kita mencintai sesuatu sementara kita kurang paham apa itu gitu, yang kita cintai itu apa gitu. Kalau kemudian kecintaan itu melahirkan pengorbanan, melahirkan keikhlasan, bahkan mungkin sampai kepada tahap yang paling hebat di antara para sahabat, itu bagaimana mereka sampai mempersembahkan harta jiwanya bahkan untuk sesuatu yang dicintai. Itu kan karena dikuatkan oleh landasan pemahaman yang benar dulu terhadap apa-apa yang dicintai. Maka proses yang harus dilakukan adalah proses pendalaman terhadap nilai-nilai apa itu Islam, siapa itu Muhammad Rasulullah. Kenapa Rasul hari ini dirindukan, dalam arti butuh sekali hari ini orang Islam itu sosok-sosok seperti beliau dalam menata kehidupan. Itu kan ada proses itu. Maka munculnya kecintaan kalau tidak dilandasi oleh sebuah pemahaman sepertinya sulit. Dan tugas kita hari ini di samping melaksanakan apa-apa yang memang perlu dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban, maka sepertinya kita juga perlu banyak mempelajari siapa Rasulullah. Kenapa Rasulullah dikatakan sebagai rahmatan lil alamin? Kenapa Rasulullah dijadikan satu uswatun hasanah? Nanti itu akan terkait kepada akidah, akan terkait kepada akhlak, akan terkait kepada bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Allah. Itulah yang kemudian kita sebut dengan
hidayah. Bahwa untuk mencintai Rasulullah itu butuh hidayah. Dalam arti memang butuh proses untuk mengkaji itu. Butuh proses untuk memahami itu secara lebih dalam. Coba kita tanyakan kepada generasi-generasi di bawah kita hari ini. Anggaplah anak-anak kita yang notabene memang mereka katakanlah lebih jauh dalam arti kesempatan mereka untuk memahami sejarah Rasul itu menjadi lebih sedikit lah, katakan seperti itu. Maka akan berbeda jawabannya, akan berbeda pandangannya, akan berbeda sudut pandangnya. Sehingga itulah yang kemudian mempengaruhi sikap dan action kita. Artinya apa? Memang butuh penggali, butuh proses di mana kita memahami kenapa kecintaan terhadap Rasul itu, terhadap kepemimpinan itu memang perlu kita bangun. Kalau secara pribadi saya melihat bahwa yang namanya hidayah itu bisa turun dengan tiba-tiba, dalam arti orang-orang yang memang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah hanya karena beberapa momentum misalnya di dalam kehidupannya, atau ada juga perkara-perkara yang harus diupayakan dan diusahakan. Jadi korelasi antara kecintaan dengan hidayah itu buat saya secara pribadi itu erat sekali kaitannya. Semakin kita memahami, semakin kita melihat, semakin kita mengkaji, maka akan muncul kecintaan, dan dari kecintaan itulah kemudian muncul kekuatan untuk mengikuti, untuk menteladani, bahkan sampai pada akhirnya mampu memunculkan pengorbanan yang mungkin kita lakukan. Seperti itu Pak, mudah-mudahan jawaban dari saya, insya Allah. Kalaupun mungkin tidak puas, ya mudah-mudahan bisa mengkaji dari sumber yang lain, insya Allah. Baik. Terima kasih Pak.